Halo, selamat sehat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Deddy Gunawan akan sharing mengenai Public Private Partnership atau PPP atau dalam bahasa Indonesia kita sebut kerjasama pemerintah dan swasta atau KPS. Untuk pertama kali, bagian pertama adalah pengantar. Jadi nanti banyak bagian dari PPP ini ya yang akan saya sampaikan. Pada sisi pertama adalah pengantar. Sebelum ke sana saya akan menyampaikan latar belakang ini kenapa kok IPP itu penting. Nah, ini tadi saya baru dapat berita bagus nih dari Kompas, ternyata Presiden sudah meminta agar pembangunan tol menggunakan sumber pembiayaan alternatif. Pertama yaitu untuk tol Trans Sumatera, karena memang tol ini sudah kita rencanakan dari tahun 2010-an, kemudian sangat panjang dari Aceh sampai Lampung, kemudian ada feeder-feedernya dari Padang ke Rio, dari Sibolga, Tarutung sampai ke Medan, kemudian ada dari eh, Bengkulu ya ke Palembang. Nah ini sepanjang 2.700 itu masih memerlukan dana 386 triliun. Memang kita tidak bisa mengandalkan seluruhnya dari APBN karena memang ini tidak layak, juga investor nggak ada, ya ditugaskan kepada badan usaha milik negara, sehingga Presiden sangat tepat untuk meminta agar pelaksanaan proyek Jalan Trans Sumatera ini melakukan terobosan-terobosan antara lain nanti dengan uh, metode KPS ini. Nah, itu baru satu Trans Sumatera. Nah, bagaimana sebenarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia itu. Nah, kalau kita lihat nih sumber dari Bappenas, pengalaman kita di 2015-2019, pemerintah itu hanya sanggup menyediakan sekitar 41%, ya, termasuk dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara kontribusi BUMN dan BUMD hanya sekitar 22% dan sisanya adalah swasta. Kemudian dari perhitungan analisis bahwa untuk sampai 2024 itu kita butuh sekitar 6.445 triliun. Nah, 6.445 triliun ini tidak bisa dong pemerintah menganggarkan sendiri sehingga perlu bantuan BUMN dan swasta. BUMN, BUMD dan swasta. Swasta ini sangat diharapkan ternyata kontribusinya paling tidak 42%, sehingga sekitar 2.385 triliun. Nah, tentunya ini uh, sangat diperlukan suatu strategi dan suatu pendekatan bagaimana agar swasta bisa masuk ke dalam pembangunan infrastruktur ini. Nah, inilah kenapa PPP itu menjadi penting. Ya, saya ingin sharing ini karena kebetulan saya sudah berkecimpung di infrastruktur ya, cukup lama, hampir 20 tahun, termasuk di dalam pembiayaan infrastruktur alternatif melalui KPS atau PPP. Baik teman-teman, kita akan lihat apa sih itu PPP itu. Ya, jadi kalau definisinya ini banyak. Memang tidak ada definisi yang paten atau saklek ya, atau yang eh, baku. Nah, setiap lembaga maupun setiap institusi, bahkan setiap negara kadang-kadang mempunyai definisi yang berbeda. Nah, kalau kita lihat definisi yang paling sederhana itu adalah definisi dari Asia Development Bank yang menyatakan bahwa PPP atau Public Private Partnership merupakan hubungan antara sektor publik dan sektor swasta dalam konteks infrastruktur dan pelayanan lainnya. Jadi hanya hubungan antara publik dan swasta, sektor publik dan swasta ya dalam penyediaan infrastruktur dan services lainnya. Kemudian IMF ini agak sedikit lebih eh, sempit lagi bahwa penyediaan aset dan infrastruktur oleh swasta yang biasanya diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi ada sebagian infrastruktur yang biasanya dilakukan oleh pemerintah sekarang dilakukan pembiayaannya maupun pelayanannya oleh sektor swasta.
Jadi ini karakteristik utama menurut IMF adalah penyediaan dana dan investasi oleh sektor swasta serta adanya pengalihan resiko. Nah, ini pengalihan resiko di sini. Jadi bedanya dengan ADB di sini bahwa IMF perlu adanya pengalihan resiko yang signifikan dari pemerintah kepada sektor swasta. Ya, kemudian kita masuk ke definisi yang lain dari UNESCAP. Ini adalah suatu lembaga UN yang mengurusi ekonomi untuk kawasan Asia Pasifik bahwa ada kontrak jangka panjang. Nah, ini ada satu lagi. Tadi ada hubungan, kemudian ada transfer resiko, ya, kemudian ada investasi, ada penyediaan layanan, kemudian ada kontrak. Dan kontraknya adalah jangka panjang antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan fasilitas umum publik atau pembangunan infrastruktur publik, yang mana terdapat pembagian tanggung jawab dan imbal balik. Nah, di sini ada pembagian tanggung jawab atau pembagian resiko, dan ada imbal balik, ada pendapatan yang diterima oleh swasta maupun ada benefit yang diterima oleh pemerintah. Itu PPP. Kemudian OECD, ya, OECD ini menyatakan bahwa ada perjanjian antara pemerintah dan satu atau lebih swasta, sama dengan definisi dengan UNESCAP, ya. Kemudian yang mana swasta menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan tujuan dan peran dari pemerintah dan keuntungan dari swasta tadi. Berarti ada imbal balik, ya. Ada imbal balik kepada pemerintah dalam bentuk pelayanan dan keuntungan kepada swasta. Kemudian ada efektivitas kedua tujuan tersebut tergantung kepada pengalian resiko kepada pihak swasta. Nah, di sini sudah bicara resiko. Kemudian kalau ASEAN ini juga sedikit simpel lagi, ini menganggap bahwa PPP adalah bukan mode of financing, tapi lebih kepada mode of contract. Jadi metode pengadaan, metode procurement oleh pemerintah dalam rangka penyediaan barang publik dan pelayanan infrastruktur. Ini juga sedikit longgar. Kemudian kalau European Investment Bank itu menyatakan merupakan hubungan antara sektor swasta dan publik dengan tujuan untuk mengenalkan sumber daya dan atau keahlian sektor swasta untuk membantu dalam penyediaan dan penyelenggaraan aset dan pelayanan sektor publik. Artinya di sini ada transfer knowledge, ya, maupun transfer dana, ya, dari pemerintah ke swasta dalam penyediaan infrastruktur. Jadi di sini ada unsur transfer knowledge. Nah, kemudian yang paling lengkap saya pikir ini adalah definisi dari Bank Dunia yang mencakup semuanya. Di sini adalah kontrak jangka panjang antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan atau manajemen aset publik. Nah, jadi ada pembangunan, manajemen atau pelayanan services, ya, ini menyediakan service saja. Di mana sektor swasta menanggung risiko yang signifikan. Sektor tadi sudah menyampaikan di sana OECD ada risiko di sana. Jadi ada pembagian tanggung jawab di sana. Ada risiko yang signifikan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan manajemen pelayanan atau manajemen selama masa kontrak. Artinya ada kontrak jangka panjang, ya. Kemudian ada pendapatan atau pembayaran berdasarkan pada tingkat pelayanan. Nah, ini definisi lebih detail lagi bahwa ada imbal balik tadi kepada swasta dalam bentuk pembayaran atau pendapatan yang berdasarkan pada tingkat pelayanan, ya, jadi berdasarkan performance dari layanan yang dihasilkan, yang diberikan, atau penggunaan atas aset tersebut atau pelayanan atas aset tersebut. Jadi pendapatan keuntungan tadi, kalau OECD bilang keuntungan itu diperoleh dari pelayanan yang diberikan, jadi level of services ataupun penggunaan, misalkan orang menggunakan jalan tol dia harus bayar. Nah, seperti itu. Makanya nanti akan lebih jelas lagi, PPP akan dibagi menjadi dua pendekatan. Nah, di sini kemudian dari hal tersebut dapat kita sedikit ambil kesimpulan bahwa PPP itu merupakan suatu kerjasama pemerintah dan swasta, ya, untuk penyediaan atau pelayanan publik, ya. Jadi yang biasanya dilakukan oleh pemerintah karena mungkin pemerintah tidak punya uang atau mungkin lebih efisiensi dan sebagainya, ya. Kalau kita lihat di sini misalkan pada tradisional kontak, ya,
pemerintah harus mengeluarkan uang di konstruksi dan operation maintenance, sementara mungkin di PPP ya bisa saja pemerintah hanya menggunakan eh, government payments atau annuity, nanti akan kita sampai ke sana, atau bahkan tidak mengeluarkan sama sekali karena menggunakan konsep user pay. Nah, berarti di sini ada penggunaan sumber daya sektor swasta. Penggunaan sumber daya itu dalam bentuk uang, dalam bentuk teknologi dan sebagainya sehingga terjadi efisiensi. Kemudian kontraknya adalah jangka panjang ya. Kita lihat di sini kontraknya jangka panjang, biasanya rata-rata di atas 20 tahun. Jadi kalau tradisional kontrak kita mulai start kita melakukan studi kelayakan, melakukan DED, pembebasan tanah juga oleh pemerintah. Habis itu kita mengundang kontraktor, konsultan supervisi untuk melakukan pembangunan. Nah, setelah selesai kontrak, maka lepas otomatis tanggung jawab daripada kontraktor tersebut kembali oleh pemerintah sehingga pemerintah harus menanggung operation and maintenance cost. Nah, pada PPP ini tidak. PPP ini bisa semuanya dilakukan oleh swasta, dari mulai desain, dari mulai pembiayaan untuk konstruksi, operasi dan maintenance oleh swasta dan dalam jangka waktu yang panjang. Dan nanti setelah akhir selesai baru akan asetnya dikembalikan kepada pemerintah. Nah, selama pada saat operasi maintenance ini tentunya monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah. Dan di sini tentunya ada pengalihan risiko ke swasta yang secara optimum. Artinya secara optimum itu yang memang swasta mampu atau sanggup menanggung risiko tersebut. Nah, contohnya sebenarnya risiko itu kan pada saat prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Sebagian itu memang risiko di swasta. Nah, kalau di Indonesia misalkan pada pas prakonstruksi itu masalah tanah. Ini mungkin bisa menjadi risiko pemerintah yang bertanggung jawab. Kemudian kalau risiko perubahan kebijakan, itu juga risiko pemerintah. Yang lainnya sebagian besar adalah risiko swasta. Karena tadi diharapkan ada pengalihan risiko dari pemerintah kepada swasta. Sehingga pemerintah akan lebih fokus kepada hal-hal regulator. Nah, kemudian pendapatan itu bisa berasal dari pengguna, user pay atau pemerintah. Ya, jadi pendapatan atau tadi ya pengembalian keuntungan swasta itu bisa berasal dari user pay atau pemerintah. Kemudian juga berdasarkan pada house-based contract. Jadi saya ingin membangun jalan tol misalkan sepanjang 20 kilo, ini saya tawarkan, silahkan Anda menawarnya bisa dengan tarif, misalkan tarifnya hanya boleh sekian, konsesinya 25 tahun, tarifnya sekian. Silakan Anda menawar misalkan. Dan perlu dipahami juga bahwa PPP ini beda dengan privatisasi. Aset tetap milik pemerintah ya, dan makanya setelah selesai konsesi, setelah selesai perjanjian kontrak, aset tersebut menjadi milik pemerintah. Ini yang harus dipahami bahwa PPP beda dengan privatisasi. Kalau privatisasi adalah semua aset akan menjadi milik pemerintah, akan menjadi milik swasta. Nah, itu bedanya. Di sini PPP tidak, ya. Nah, kemudian tadi PPP tadi dapat dibagi menjadi dua, mengingat kondisi Indonesia juga. Ini adalah pure PPP dan institutional PPP. Pure PP artinya bahwa badan usaha pelaksana biasanya membentuk suatu special purpose vehicle itu merupakan pure swasta. Jadi semuanya yang miliki sahamnya di perusahaan SPV tersebut adalah swasta. Ya. Contoh di jalan tol adalah jalan tol Cikampek Palimanan. Ini SPV-nya lintas marga swasta. Sedaya ini mayoritas adalah swasta semua, tidak ada BUMN. Kemudian kalau istilah PPP adalah equity SPV sebagian besar dimiliki oleh pemerintah atau perpanjangan tangan pemerintah. Ya, di Indonesia ini kita kenal sebenarnya dengan KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, badan usaha itu bisa BUMN, BUMD, ya, termasuk BUMS. Nah, dalam istilah PPP ini memang ada kontribusi equity dari pemerintah di dalam SPV tersebut. Misalkan jalan tol Jagorawi itu SPV-nya adalah PT Jasa Marga yang notabene ya memang sebagian besar milik publik
ada yang tetap memiliki pemerintah di equity-nya itu. Nah, begitu juga misalkan jalan tol Trans Sumatera, itu SPV-nya kan sekarang PT Utama Karya yang notabene 100% sahamnya punya pemerintah, equity-nya. Nah, ini institusional PPP sehingga definisi PPP pun sedikit berbeda dengan definisi internasional seperti kalau di Indonesia. Kalau mengacu pada Perpres 38 2015 bahwa KPBU atau kerjasama pemerintah badan usaha adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur publik, ya, penyediaan informasi dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemberi kontrak. Ya, jadi ada pemberi contracting agency, namanya penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK. Ya, PJPK ini kalau misalkan di jalan tol ada badan pengatur jalan tol, kalau di air minum itu adalah PDAM, ya. Kalau di listrik itu ada PLN, kalau di migas ada SKK migas, ya. Yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha. Nah, artinya di sini tidak semuanya berasal dari swasta ini. Artinya di sini ada government support juga, ada government contribution. Dengan memperhatikan pembagian resiko di antara keduanya. Jadi tetap kita harus memperhatikan resiko. Siapa yang sanggup menanggung resiko, kita bebankan itu. Ya, tadi sudah saya sampaikan di atas dan diatur dalam suatu perjanjian KPBU atau kita sebut biasanya perjanjian konsesi. Nah, ini tipe PPP. Jadi kita kebanyakan di Indonesia adalah institusional PPP karena ada government contribution dalam bentuk equity di SPV lewat perpanjangan tangan BUMN atau BUMD. Kemudian tadi bahwa PPP itu harus ada imbal balik. Imbal baliknya oleh swasta adalah kepada pemerintah adalah pemerintah mendapatkan pelayanan atau mendapatkan suatu infrastruktur. Kemudian kalau dari swasta, dari sisi swasta atau dari sisi badan usaha itu ada dua, user pay PPP atau government based PPP. Jadi kalau user pay PPP itu biasanya untuk yang commercially visible dan infrastruktur ekonomi. Bentuknya dalam bentuk BOT ya teman-teman sudah tahu BOT. Jadi ini artinya bahwa badan usaha atau SPV tersebut mendapatkan pemasukan itu dari tarif tarif tol misalkan atau dari tarif listrik ya, dari tarif tol atau dari tarif air minum misalkan seperti itu. Jadi seperti yang Jagorawi itu kan tarik langsung. Dia mendapatkan uang dari pengguna. Jadi sangat dan ini sangat tergantung kepada traffic. Artinya sangat tergantung kepada kelayakan. Ini cocok untuk proyek-proyek yang memang benar-benar layak. Ya, yang commercially visible, bukan hanya financially visible, tetapi harus commercially visible. Artinya dia dapat diterima oleh bank atau bankability-nya diterima oleh bank. Uh, Commercially visible ini artinya financially visible, economy visible, dan bankability visible. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian kalau government base itu biasanya untuk commercially not visible atau financially not visible. Ya, jadi ini biasanya kita perlakukan untuk pengembangan wilayah. Jadi misalkan saja kita ya ini bisa infrastruktur sosial atau sebagian infrastruktur ekonomi. Jadi misalkan penjara. Ya, jadi swasta untuk membangun penjara, kemudian kita bayar berdasarkan pelayanan berapa per orang, bisa per orang atau bisa per tahun kita bayar berapa, atau di tol juga ada, kita nanti kita sebut ability payment. Jadi eh, kita bayar berapa dia per tahunnya untuk pengambilan investasi tersebut, termasuk investasi awal maupun investasi untuk OM-nya. Ini kalau di Inggris kita sebut itu namanya shadow toll dalam bentuk private finance initiative. Kalau di kita namanya KPBU Ability Payment atau AP, atau kalau di Inggris kita sebut juga Unitary Charge. Nah, ini adalah revenue stream dari PPP yang tadi kita sebut di awal sebagai imbal balik. Nah, kemudian dari jenis proyek PPP juga, ini dari sisi uh, inisiasi project. Dari sisi inisiasi project itu ada dua, namanya solicited dan unsolicited.
Kalau solicited itu adalah merupakan proyek prakarsa pemerintah. Memang kita pemerintah misalkan ingin sekali membuat suatu proyek pembangunan jalan tol misalkan atau IPP, pembangkit listrik atau pembangkit apa atau sarana air minum. Nah, pemerintah mencoba nanti melelangkan, ya mempersiapkan semua dokumen-dokumennya juga termasuk tanah disiapkan nanti baru dilelangkan menggunakan lelang investasi dan ini pasti nanti kalau misalkan nggak visible tadi dia bisa mendapatkan dukungan dan jaminan pemerintah. Kemudian ada lagi namanya unsolicited. Unsolicited ini adalah proyek prakarsa badan usaha atau swasta. Jadi ada misalkan suatu swasta A dia melihat bahwa di sini sangat prospek kalau saya bangun jalan tol atau kalau saya bangun suatu PLTA ya sehingga nanti saya akan mendapatkan pemasukan dari tarif tol tersebut ya atau dari pengembangan rest area misalkan. Nah ini biasanya tidak mendapatkan dukungan pemerintah, tapi jaminan mendapatkan. Dan ini syaratnya jelas harus layak secara finansial, secara ekonomi, memberikan manfaat, dan juga harus selaras atau terkoneksi secara jaringan atau sistem dalam sektor tersebut. Jadi kalau bangun ya harus misalkan sudah ada suatu rules A ke B, nah, ke C-nya itu mungkin ada pelabuhan, kita perlu koneksi ke sana, nah mungkin perlu ya. Dan ini semua resiko ada di swasta dan swasta atau pemrakarsa harus menyiapkan seluruh dokumen perencanaan awal. Nanti prosesnya bagaimana akan kami sampaikan lebih lanjut. Jadi ini adalah pada konsep-konsep dasar dan sekarang paling banyak misalkan di jalan tol adalah proyek unsolicited ya karena unsolicited ini kalau di jalan tol memang benar-benar proyek baru yang pemerintah tidak pernah berpikir untuk membuka atau memang ada proyek-proyek pemerintah yang memang misalkan tersendat atau kita sendiri tidak mampu, pemerintah sendiri tidak mampu. Misalkan saja Jogja Solo ya, kemudian karena tadinya adalah aslinya adalah Jogja Solo, Solo Jogja Cilacap ya, karena ada bandara swasta mengusulkan Solo Jogja bandara Bandara Kulon Progo. Nah ini ada tambahan-tambahan sedikit yang di sana. Misalkan lagi Bandung, kita punya sebenarnya pemerintah punya sebenarnya punya Gede Bage Majalaya, kemudian dari Gede Bage Cilenyi ke Cilacap sehingga ada prakarsa dari Gede Bage Majalaya, kemudian eh, apa ke Garut, ke Tasik, ke Cilacap, ke Garut, Tasik, Ciamis, Pangandaran, baru Cilacap. Nah ini bisa ya. Artinya ini kita buka oleh pemerintah agar mempercepat pembangunan infrastruktur tol. Nah ini kemudian saya ingin lebih menggambarkan sedikit mengenai perbandingan tadi tradisional kontrak dengan PPP ya tadi sudah saya sampaikan di atas bahwa pada proyek tradisional kontrak ya itu pemerintah hampir mengeluarkan semua pendanaan ya dari konstruksi, operation, maintenance. Dan di dalam setiap ini pasti ada risiko ya, ada risiko. Ya, dan risiko semuanya dari risiko persiapan, harus menyiapkan studi, ya, harus menyiapkan DED, harus menyiapkan tanah, kemudian konstruksi pun ada risiko di situ. Kadang ada cost overrun, ada time overrun, ya. Ya, belum lagi masalah keselamatan dan sebagainya. Saat operasi juga seperti itu, sehingga pemerintah akan banyak mengeluarkan uang di sini terhadap suatu infrastruktur. Ya, seperti kita tahu, apalagi kalau proyek jalan, kita harus melakukan pemilihan rutin tiap tahun, kemudian setiap 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, 8 tahun sekali kita harus melakukan pemilihan periodik dan setelah 10 tahun kita melakukan rekonstruksi. Tentunya uang akan sangat besar dikeluarkan di sini. Nah, dengan konsep PPP ini tentunya akan mengurangi beban pemerintah. Jadi misalkan pada saat konstruksi itu oleh swasta dan pada saat operasi kalau memang itu BOT, pure financially visible tentunya juga tidak akan mengeluarkan uang pemerintah ya karena OM-nya oleh swasta. Tapi apabila itu menggunakan skema ability payment tadi,
pemerintah akan mengeluarkan pembayaran terhadap swasta per tahunnya, namun kan nilainya juga kecil, ya, sehingga dan dia pemerintah sudah tidak pusing-pusing lagi mengurusi ruas tersebut atau jalan tersebut misalkan, ya, karena itu sudah ditanggung jawab swasta. Yang penting performance-nya bagus. Kalau tidak bagus tentunya nanti akan dikurangi. Jadi ini salah satu keuntungan dari PPP tadi, apa yang disampaikan Pak Jokowi, kita tidak punya uang terbatas, nah mungkin bisa diterapkan lebih lanjut dengan konsep ini. Nah, kemudian manfaatnya ya tadi selain tadi adalah memperingan beban pemerintah di dalam penyediaan infrastruktur, juga dapat ya tadi karena dengan mobilisasi pembiayaan badan usaha atau swasta dalam penyediaan infrastruktur, kemudian mempercepat proses penyediaan infrastruktur karena tidak tergantung lagi dengan pemerintah, tergantung dengan swasta, dan swasta kan lebih mudah, ya. Dan swasta misalkan dia punya equity 30, nanti punya jaminan aset pendapatan ke depan, ya, dapat mengajukan pinjaman ke bank lebih fleksibel, ya, 70%, sehingga eh, itu yang dilakukan. Kemudian ada transfer pengetahuan teknologi, ya. Jadi selama ini mungkin dibilang bahwa sumber daya pemerintah ini kurang, dengan adanya ada transfer teknologi, ya, ada transparansi di situ, ada akuntabilitas di situ, ya, sehingga dapat meningkatkan good governance tata kelola juga. Kemudian ini bukan juga solusi jangka panjang untuk menjaga pelayanan infrastruktur. Artinya bahwa misalkan jalan tersebut dapat terpelihara, terurus dengan benar, ya, karena dalam masa konsesi tersebut kita juga ada namanya standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh badan usaha. Kalau tidak nanti juga ada penalti, ya, misalkan di dalam tol itu kita ada penalti penundaan kenaikan tarif. Itu secara makro. Kemudian secara mikro dari sisi investor sendiri bahwa eh, tadi ya ini merupakan tidak ada liabilitas pada pemerintah pasti karena semuanya ada di swasta risikonya itu. Kemudian juga balance sheet-nya hutang pada SPF. Jadi ini merupakan balance sheet-nya adalah off, ya, off balance sheet, ya, off balance sheet dari pemerintah dan pemegang saham. Makanya dia harus membentuk SPV. SPV. SPV ini yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut, sehingga perusahaan induknya kalau SPV-nya merugi, perusahaan induknya tidak akan terkena imbas. Itu juga dengan pemerintah. Kemudian aliran pendapatan yang stabil. Tentunya ini dengan perhitungan-perhitungan analisis ya demam yang tepat, sehingga nanti demamnya akan terus, ya, trafficnya misalkan kalau jalan tol akan ada, ya, mengenerate traffic, atau tadi kalau dengan ability payment akan terjaga pendapatan siapa swastanya sehingga dia bisa bayar utang dan juga memperoleh keuntungan. Nah, tentunya eh, itu proyek-proyek itu harus mempertimbangkan daripada kelayakan yang kita bandingkan dengan nilai weighted average cost capital. Nanti akan kami terangkan di next session, ya, di session berikutnya apa sih weighted average cost of capital ini. Makanya ukuran kelayakan dari suatu proyek adalah apabila proyek itu lebih besar dari weighted average cost of capital. Itu yang kita inginkan. Dan juga pemberi pinjaman juga akan memberikan pinjaman kepada SPV apabila nilai FIRR atau kelayakan finansialnya lebih besar daripada weighted average cost capital. Kalaupun nilainya lebih kecil, itu harus ada dukungan pemerintah, ya, dalam bentuk tadi AP atau dalam bentuk subsidi. Subsidi sebenarnya bukan subsidi, dalam bentuk apa in kind, ya, in kind subsidi, misalkan pengadaan tanah oleh pemerintah, kemudian pembangunan sebagian oleh pemerintah, ya, itu ada nanti skema-skema nanti kita bicara itu di modalitis PPP, ya. Jadi itu teman-teman. Kemudian ini di Indonesia. Di Indonesia ada peraturan, memang peraturannya sangat banyak sekali, tetapi ini adalah peraturan yang secara umum mengatur mengenai KPBU, misalkan Perpres nomor 38 2015 tentang KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Ini adalah Perpres induknya. Kemudian ada turunan-turunan lain. Selain itu juga ada undang-undang dan
peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait PPP sektor. Misalkan di jalan kita punya undang-undang jalan, punya peraturan pemerintah 15 2005 tentang jalan tol. Belum bidang lain juga punya seperti itu. Di SDA juga ada. Kemudian terkait dengan pengadaan tanah, kita juga punya undang-undang mengenai pengadaan tanah. Kemudian di dukungan pemerintah dan penjaminan ada Perpres 78 2010. Jadi memang banyak sekali karena memang PPP ini itu tidak ansih engineering. PPP ini pendekatannya banyak, engineering, finance, ekonomi, kemudian land use juga harus diperhatikan ya. Sangat kompleks ya. Hukum juga itu hal yang sangat penting. Jadi eh, makanya di sini ada peraturan mengenai apa pengelolaan barang milik negara juga kita perhatikan ya. Jadi kemudian apa saja infrastruktur apa saja yang bisa di KPBU-kan kalau di Indonesia itu berdasarkan tadi Perpres nomor 38 2015 itu ada 19 jenis infrastruktur. Kalau dulu itu nggak sebanyak ini. Jadi dulu itu yang paling advance sebenarnya adalah di energi ya, minyak dan gas bumi, kemudian di kelistrikan juga advance, kemudian telekomunikasi dan informatika, kemudian baru jalan tol, kemudian eh, transportasi, kemudian sumber daya air, sumber daya air minum dan air kotor, kemudian sumber daya air, ya, kemudian berkembang ke yang lain, ya, pengelolaan sampah, fasilitas olahraga, infrastruktur sosial, ya, jadi ada lembaga pemasyarakatan, kesehatan, fasilitas pendidikan, pariwisata, perumahan rakyat. Tapi ini belum belum implemented. Seperti Teknopat juga belum, fasilitas olahraga belum, pemasyarakatan belum. Kalau kesehatan ini sudah banyak rumah sakit. Kalau fasilitas pendidikan juga sebenarnya kita sudah banyak ya, itu BOT ya. Ya secara tidak langsung ya privatisasi sebenarnya lebih banyak di fasilitas pendidikan. Jadi kalau yang sangat dinamis memang di jalan tol, di uh, listrik, telekomunikasi ya, dan air minum ini juga sangat sangat dinamis dan di air minum ini kita baru beberapa proyek saja yang closing. Jadi itu teman-teman yang dapat kita sampaikan dalam sesi pertama ini. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Nanti kita akan ketemu di sesi berikutnya. Mungkin nanti akan bicara PPP modalities. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.